Tegaslah sekarang, berkarya bersama, bercerita karya. Tunjukkanlah karyamu di ekonomi kreatif. Jangan pernah menyerah, ku tak akan menyerah, ku pasti akan bisa. Oh, ekonomi kreatif ya. Ya, seni kriya. Nah, kalau ngomongin soal seni kriya yang menjadi acuan nih untuk rasa cipta manusia untuk menghasilkan cuan. Wah, siapa sih yang gak tertarik dengan hal ini ya? Apalagi nih apabila kalau kamu punya rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi, ini pasti bisa jadi solusi. Kenapa enggak untuk mencoba bisnis yang satu ini? Nah, mungkin kamu nanya atau mungkin kamu bertanya-tanya ya, apa sih seni kriya itu? Waduh, ini adalah suatu seni yang di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan craft ya, yang artinya adalah energi atau kekuatan untuk membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Nah, kalau dari kata craft yang kita ambil tadi adalah kekuatan untuk menciptakan sesuatu. Dari tangan kita bisa menghasilkan berbagai macam produk seperti yang satu ini. Nah, dan ada satu lagi nih, menurut riset dari Kementerian ya Ekonomi Kreatif, bahwa produk kriya ini menjadi salah satu dari 3 besar untuk penyumbang PDB ekonomi di Indonesia. Waduh, ini menarik banget ya, pastinya ini menghasilkan cuan yang banyak banget sehingga bisa masuk dalam kategori 3 besar. Nah, ini juga bisa menjadi solusi nih buat kamu yang ingin berbisnis. Siapa tahu nih kamu punya kreativitas yang lebih untuk bisa cobain bisnis yang satu ini, yaitu seni kriya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, sebelumnya saya sapa dulu pemirsa di rumah. Halo, apa kabar Anda nih? Senang banget ya. Hari ini Zizi kembali lagi untuk menyapa Anda di acara kita, yaitu adalah ekonomi kreatif dengan tema yang menarik pastinya. Kalau di ekonomi kreatif itu pasti ya tema-temanya menarik dan bisa menjadi satu pembelajaran untuk kita semua nih. Apalagi kalau bukan dengan tema seni kriya sebagai usaha kreatif. Nah, buat Anda pejuang cuan, yuk tonton bareng-bareng karena di sini saya akan menghadirkan teman-teman saya yang sudah expert pada bidangnya. Siapa lagi kalau bukan, di sini saya perkenalkan dulu ya. Ada Cecilia Borusinaga. Halo Cecil, apa kabar? Kabar baik, luar biasa ya. Cantik-cantik loh hari ini teman-teman saya yang datang. Dan satu lagi gak ketinggalan, ada yang gak kalah lebih cantik. Ini adalah Sri Ocha Ayu Lestari. Halo. Halo Kak. Waduh, kalau dengar suaranya ya enak banget ya. Emang kalau anak-anak seni itu biasanya gitu ya pemirsa ya. Jadi ada nada-nada seni-seninya gitu ya. Jadi bukan cuma tangan mereka aja, ternyata suaranya juga berseni ya. Jadi lembut, lemah, tapi ada nadanya gitu ya. Oke, ini adalah kedua teman saya dari pengrajin ya. Dua-duanya jago nih untuk buat keterampilannya. Tadi saya sudah spill sedikit ya tentang apa itu seni kriya, dan tentunya pemirsa di rumah ya tadi sudah memahami bahwa seni kriya adalah kerajinan tangan yang dibuat oleh sebuah seni cipta karya manusia. Dan di sini sudah hadir ya bersama kita ada kedua teman saya nih, Cecil dan juga Ocha di sini. Oke, aku mau nanya-nanya boleh gak sih? Boleh ya? Ya iyalah boleh, kalau nggak sia-sia saya mengundang mereka ke sini ya untuk berbagi cerita dengan Anda tentang topik menarik kita, yaitu seni kriya sebagai usaha kreatif. Nah, kalau ngomongin soal usaha seni kriya, kenapa nih memilih? Aku mungkin tanya ke Cecil dulu kali ya. Gimana nih Cecil? Kenapa nih memilih seni kriya untuk jadi salah satu ladang cuan? Oke, silakan. Yang pertama karena hobi. Oke. Itu alasan paling dekat, soalnya hobi dan dari dulu emang suka kerajinan tangan. Jadi ini hal yang bisa aku lakuin dan apa ya, hal yang nggak perlu mikir banyak dan belajar banyak karena emang udah suka ngerjain hal ini dari dulu dan ternyata peminatnya juga lumayan, jadi ya memilih ini.
Oke, Gitu. hobi yang berbayar ya Iya, berarti. betul sekali. Betul ya, hobi yang berbayar. Nah, itu jawaban dari Sisil. Kira-kira kalau Ocha punya pendapat yang sama kah atau mungkin punya pendapat yang berbeda gimana nih, Ca? Sama sih, yang pertama itu memang hobi ya sih ya. Memang Oke. semua kita hobi. Terus kalau yang kayak gini kan lihatnya enak gitu ya Kak. Betul. Terus juga bukan sesuatu yang bakalan habis gitu. Iya, benar. Bakal orang tetap suka gitu. Kapanpun, usia berapapun yang namanya seni itu pasti orang bakalan suka kalau dia memang suka seni gitu. Betul, betul. Seni itu kayak teknologi ya, selalu upgrade setiap tahun, setiap masa tetap upgrade. Jadi mulai dari yang mungkin dari titik udah berkembang menjadi garis-garis Ya, gitu ya. Jadi benar. ada aja gitu ya, asal kita memang mau untuk mencoba dan pastinya ya harus kreatif juga nih, sesuai dengan acara kita ekonomi kreatif ya. Oke, nah tadi udah cerita sedikit kenapa akhirnya memilih ini dan mulai sejak kapan nih? Kak Ocha sendiri mulai usaha ini dari kapan? Awalnya aku kerja, terus masuk ke bidang dekor. Nah, kayaknya kalau di kantor kan sayang gitu, aku cuman buat digaji doang. Kayaknya bisa nih aku buatnya untuk bisnis sendiri gitu. Awalnya coba-coba upload di story, rupanya banyak yang minat. Nah, jadi aku buat mutusin buat Instagram, jual melalui sosmed. Alhamdulillah sekarang udah ada aja gitu. Oke, nah kalau Cecil gimana? Kalau aku sendiri sih prosesnya gimana ya? Pertama kali itu aku memutuskan untuk ini itu karena ya sama kurang lebih kayak Ocha tadi, kayak sayang aja kalau misalnya cuman dipakai untuk kerja di diri sendiri. Dan didorong juga sih dari teman-teman karena awalnya juga insecure gitu kan, kayak siapa sih yang mau beli hal yang kayak gini gitu kan. Tapi ternyata dapat support dan di encourage juga dari orang-orang terdekat dan akhirnya ya ternyata ada pasarnya gitu. Tapi mulai usahanya Mulainya sejak kapan? itu dari 2019 sih untuk benar-benar dijadiin jualan gitu, barang dijual. Oke, nah berarti ini berdua mulai dari 2019 dan sempat kena imbas pandemi ya? Oh iya. Dua-duanya pasti kena imbas pandemi. Nah kemarin nih pas pandemi gimana nih? Apakah pasarnya menurun atau mungkin meningkat ya? Karena di rumah aja jadi kayak orang bereksplorasi gitu. Gimana nih kalau dari Cecil gimana? Waktu pandemi kemarin pastinya menurun gitu, tapi puji Tuhannya waktu pandemi itu kan orang banyak yang nggak ngapa-ngapain, semuanya kan work from home dan bener-bener kita itu karantina kan. Jadi aku itu di Seni Kriya ini jadinya nggak jual produk tapi lebih kayak ke ngajak orang-orang untuk bikin hal ini untuk mereka sendiri gitu. Jadi kayak buka workshop gitu dan ternyata banyak yang antusias juga gitu. Tapi untuk penjualan barang emang terimbas sih. Oke, Gitu. untuk focusing barang itu biasanya kriya jenis apa sih yang kamu produksi? Kalau aku sendiri itu di souvenir, jadi kayak untuk bunga-bunga kering dan biasanya aku gunain bunga kering juga untuk di beberapa produk gitu, kayak scented candle, terus ada juga souvenir yang di dalam botol dan lain-lain sih, ada banyak sih. Jadi kayak ada bisa juga di customize, di personalize gitu. Kalau misalnya ada orang yang memang punya bunga yang memang misalnya kayak bunga pernikahan dibuketin gitu, terus dia mau serahin ke aku untuk dikeringin dan dijadiin figura juga aku bisa, kayak gitu sih. Kalau yang lain-lain ya seperti yang di depan ini kayak buku dan ya seperti itu. Berarti lebih kayak personal ya? Iya, barang-barang Lebih ke personal sih, made by order gitu. made by order. Nah kalau Osha gimana, sama juga made by order atau mungkin memang produksi terus gitu, gimana? Kebanyakan sih custom ya. Ada yang mulai dari kayak, Kak aku baru punya baby nih gitu, mau masukin di frame-nya ada test pack gitu, ada foto bayinya gitu. Jadi kita ya terima aja Kak, kita coba terus kita fotoin, kalau memang suka ya udah gitu. Oke, tapi ini awal mulanya dari hantaran dulu atau gimana? Enggak, awal mulanya aku cuman kayak ngerangkai doang, terus orang bilang, Kak bisa nggak buat untuk hantaran gitu. Dari situ deh aku kayak beli frame-nya dulu gitu. Aku jual per orang dulu, belum buka Instagram shop-nya. Oh, I see. Tapi ini dengan keduanya ya, yang made by order dan juga dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Nah, seni itu kan mahal ya. Ya. Kira-kira modalnya juga mahal atau enggak sih? Aku mungkin boleh tanya ke Cecil dulu ya. Oke. Gimana Cecil? Kalau untuk modal material gitu ya, aku rasa sih nggak mahal karena kebetulan aku tuh memang orang yang
punya prinsip sustainable. Maksudnya kayak ya udah aku ngolah limbah. Sebenarnya awalnya ini modalnya itu kebanyakan dari limbah. Gitu. Cuman mungkin modal mahalnya itu ada di perjalananku karena kan menuju sampai akhirnya aku punya produk dimanifestasikan jadi produk. Betul. Itu kan aku banyak trial error, terus kemudian juga aku belajar di banyak tempat gitu sih. Kalau di materi kayaknya nggak terlalu banyak. Tapi ilmunya yang mahal itu benar sih, setuju sama Cecil. Nah kalau Ocha gimana nih, Cha? Kalau Ocha sih gimana ya, nggak ada kesulitan sih dalam pembuatannya. Dan yang kita buat pun memang bunga-bunga kering yang nggak terlalu mahal juga gitu. Terus desain pun desain basic sebenarnya orang lebih suka Kak. Yang daripada yang terlalu ribet orang nggak suka juga gitu. Itu doang. Tapi itu yang menghasilkan bahwa memang ya namanya seni ya, jadi kayak seni itu mahal, tapi gimana mahalnya itu karena memang kita ya berekspresi, bereksplorasinya, itu yang jadi poinnya. Betul ya, setuju berdua ya. Nah modalnya nggak sedikit dua-duanya ya, sama ya, baik Ocha maupun Cecilnya dua-duanya modalnya nggak sedikit, tapi ngelihat hasil gitu ya, gimana nih, worth it gak untuk saat ini? Kalau Ocha gimana? Kira-kira worth it banget ya? Worth it banget pastinya ya. Kalau Cecil gimana? Worth it, pasti worth it. Sama nih, oke, dua-duanya jawab worth it. Dan pastinya penasaran ya, kira-kira omset yang didapat itu berapaan sih? Kalau untuk Cecil, boleh dong mungkin spill aja, nggak usah dikasih tahu belak-belakan ya. Nanti pemirsa di rumah makin semangat ya untuk ikutin usaha seni kriya ini. Gimana deh kalau Cecil? Kalau aku sendiri karena yang personalize juga itu jarang ya. Jadi kalau dirata-ratain laba bersihnya mungkin dari 3 sampai 5 gitu. Ini apa nih, ratus? Puluh? Enggak, no. Banyak sekali, aduh. Jadi benar-benar worth it ya? Ya worth it sih menurut worth aku. It banget. Nah kalau Ocha gimana nih, Ca? Kita bicara per produk aja ya, itu bisa ratusan sih aku dapat untungnya. Per produk doang. Itu bisa dikali-kalikan berapa? Waduh, ini luar biasa sekali ya, dari cinta nih tumbuh untuk menjadikan suatu hobi menjadi berbayar ya, ini dari cinta ya, sesuai dengan lagu kita yang satu ini dari Kiko Stick. Ini dia lagu Cinta, silahkan. Ekonomi kreatif milik kita bersama, pemuda bangsa, bergegaslah sekarang, berkarya bersama, cerita karya, tunjukkanlah karyamu di ekonomi kreatif, jangan pernah menyerah, ku tak akan menyerah, ku pasti akan bisa. Ekonomi kreatif. Yeay, kembali lagi di Ekonomi Kreatif, masih dengan saya Ziva Zahrianis ya, pastinya dengan dua teman saya, ada Cecil dan Ocha di sini. Nah, gimana pemirsa, menarik ya tentang usaha seni kriya yang menjadi usaha kreatif dan menghasilkan cuan nih. Dan tadi ada satu hal nih yang menarik ya, bahwa ternyata sampah itu memang banyak sekali permasalahan ya, mulai dari orang-orang yang tidak patuh dan buang sampah sembarangan, terus juga ya
membuat sampah itu menjadi tidak berarti. Nah, ada satu yang menarik, Kak Cecil nih teman saya, ini buat sampah menjadi suatu produk yang bernilai mahal. Wah, penasaran seperti apa? Dan aku bakal spill kira-kira apa aja sih, sampah-sampah apa aja yang bisa menjadi sebuah karya, dan berikut akan kita saksikan visualnya. Oke, nah kalau yang satu ini ada apa nih, Sil? Nah, kalau yang ini itu sebenarnya bunga kering sih. Jadi ini kalau nggak salah aku petik waktu di perjalanan di Brastagi sih. Oh, ini pemetikan. Iya, bukan pemetikan sih, lebih tepatnya kayak apa ya? Aku jalan-jalan ke pasar bunga di Brastagi, kan banyak pasar bunga. Terus aku petik lah. Terus yang ini itu, aku ingat ini itu bekas bunga wisuda. Bekas bunga wisuda, terus mau dipigurain jadinya kayak gini. Oke. Gitu. Nah, untuk menjadi bunga, itu berarti waktu dibeli kan masih bunga yang masih Bunga seger fresh, ya? ya. Masih bunga fresh. Itu biasanya berapa lama sih untuk pengeringan sampai akhirnya bisa jadi kering seperti ini dan nggak rapuh ya? Iya. Untuk proses pengeringan itu tergantung jenis bunga sebenarnya gitu. Tapi biasanya dari bunga yang gampang kering itu memakan waktu itu bisa 1 minggu, sampai bunga yang susah kering itu kayak daun ruskus contohnya itu bisa sampai berbulan-bulan. Jadi semakin lama proses pengeringannya, biasanya harga bunga kering itu makin mahal gitu. Nah, itu dia tadi ngomongin soal bunga-bunga ya yang dikeringkan. Tapi kadang-kadang kan kalau kita pegang bunganya tuh kan bisa rapuh ya. Iya. Jadi sebenarnya itu diapain sih? Apa dikasih spray atau apa gitu? Ada beberapa memang jenis bunga yang rapuh itu biasanya diakalin pakai lem kayu. Jadi kayak dicelupin di lem kayu, tapi sejauh ini kalau aku sendiri itu prosesnya masih alami, nggak ada yang pakai campuran apapun. Gitu. Oke, dan ini ada telepon, boleh kita sapa, halo? Halo, Ya, halo, dengan siapa, di mana? dengan Fani dari Petisah, Kak, Petisah Medan Hulu. Oke, boleh lebih keras lagi suaranya, dari mana tadi, Fani ya? Iya, Rani dari Petisah Hulu, Kak. Oke, nah Rati pastinya udah tadi nontonin ya dari awal sampai dengan saat ini ya untuk tema kita pada hari ini di Ekonomi Kreatif, yaitu seni kriya sebagai usaha kreatif. Nah, kira-kira nih kamu mau nanya apa dan kepada siapa nih pertanyaannya? Oh, terima kasih, Kak. Dan di sini sebelumnya saya turut mengapresiasi ya acara Ekonomi Kreatif ini, sungguh sangat mengapresiasi dan juga membuat kami kaula muda terinspirasi. Nah, di sini saya mau bertanya kepada Kak Yunin, Kak, ya. Tadi kan ada Cecil, ya. Tadi sudah detail bagaimana tadi kerajinannya apa. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Kak, bagaimana proses pengolahan atau pengeringan bunga atau tanaman yang dijadikan seni kriya itu sampai mencapai hasil yang bagus, dan kira-kira berapa lama agar mendapatkan hasil yang maksimal? Terima kasih. Oke, terima kasih juga ya sudah mengapresiasi dan semoga bisa bermanfaat juga untuk kamu. Dan tadi ya pertanyaannya menarik sekali ya pemirsa di rumah ya. Pertanyaan dari Rani tadi ya adalah proses untuk pembuatan bunga kering itu biasanya berapa lama dan seperti apa di prosesnya? Boleh dong ceritain sedikit. Jadi untuk proses pengeringan bunga kering itu aku sebenarnya jarang ambil dari bunga yang fresh gitu, karena biasanya yang datang ke aku juga adalah bunga-bunga yang habis pakai, misalnya habis pakai untuk acara wedding ataupun wisuda. Nah, biasanya kan kalau kita sering tuh lihat di acara-acara wedding bikin dekor itu bunganya banyak kan. Betul. Terus kan jadi kayak sampah gitu kan. Nah, biasanya itu beberapa orang kasih ke aku untuk aku proses dikeringin. Sebenarnya prosesnya itu tergantung bunganya sendiri, soalnya kan karakternya juga beda-beda. Cuman yang seperti tadi aku sebutkan itu prosesnya dari bunga yang paling gampang kering itu prosesnya 1 minggu, sampai dengan bunga yang paling lama kering itu prosesnya bisa berbulan-bulan. Dan semakin lama proses bunga itu semakin lama prosesnya itu, maka semakin mahal juga harganya. Terus untuk dapetin hasil yang optimal itu sebenarnya ada banyak cara. Ada bisa pakai apa tuh namanya yang kecil-kecil, biasa itu untuk mencegah kelembapan gitu.
aku lupa lagi nama yang kecil-kecil kayak bulir-bulir itu biasanya dipakai. Ada juga yang pakai proses oven, jadi dikeringin langsung tanpa bantuan sinar matahari biar hasilnya nggak bikin rapuh. Ada yang pakai oven juga. Tapi selama ini untuk di produk aku sendiri itu aku pakai semuanya cara alami gitu, nggak langsung kena sinar matahari, aku angin-anginin aja. Jadi kayak bunganya itu kan dibalik, diikat dulu per kategori, misalnya mawar sama mawar, terus ruskus sama ruskus, terus baby bread sama baby bread aku ikat per kategori, terus aku gantung di lemari boleh, di balik pintu juga boleh. Pokoknya pastikan ruangannya itu nggak lembab dan jauh dari sinar matahari juga gitu, nggak yang lembab, nggak yang terlalu kering juga, jadinya dia mengeringnya secara mengering alaminya itu optimal tanpa bantuan bahan apapun. Oke, gitu. berarti kalau untuk lembab, berarti kalau misalnya kena air nggak boleh ya? Nggak Berarti boleh. harus benar-benar dijaga di ruangan dan juga di tempat yang memang benar-benar kering gitu. Iya, kering. Oke. Gitu. Tapi ada nggak sih mungkin nih gagal untuk buat bunganya sekering itu gitu? Oh pasti. Ada memang bunga, contohnya itu bunga carnation, itu bunga favoritku kebetulan, dan aku coba keringin, hasilnya bagus, tapi begitu disentuh dia rapuh semua, kayak kelopaknya tuh jatuh semua. Nah itu aku juga akhirnya paham kalau beberapa bunga juga memang tidak ditakdirkan untuk bisa jadi dried flower gitu. Jadi ya udah gitu, hanya beberapa bunga yang memang bisa jadi bunga kering itu kayak bunga mawar dan bunga-bunga yang memang karakternya itu lebih kuat gitu. Oke, nah itu ya mungkin tadi bisa menjawab pertanyaan dari Rani ya tentang proses dan berapa lama sih untuk pembuatan bunga kering itu sendiri. Nah kita beralih ke Ocha nih. Ocha, kamu juga pakai bunga kering gak sih? Ya pakai juga. Tapi kayaknya kalau aku lihat itu bunganya lebih bervolume gitu ya, Ya. lebih hidup gitu. Nah itu sama gak sih untuk proses pembuatannya sama dengan Cecil atau mungkin ada cara lain gitu? Tapi sebelum kamu jawab ya, ini ada yang menarik dan kita akan saksikan setelah ini. Oke, ya sebentar ada telepon masuk. Ini boleh silakan. Halo, siapa dan di mana? Halo, selamat sore. Saya dengan Floren dari Medan Baru. Floren dari Medan Baru, ya. Floren, silakan. Kamu mau bertanya kepada siapa ini? Saya mau bertanya kepada Kak Cecilia dan Kak Ocha. Pertanyaan saya adalah, Ya, boleh mungkin lebih gede lagi suaranya ya. pertanyaan saya kepada Kak Cecilia dan kepada Kak Ocha. Ya, halo Floren. Pertanyaan saya adalah, apa kesulitan dalam menjalankan bisnis seni kriya ini? Oke, cukup atau mungkin ada pertanyaan lain? Oke, kita tadi sudah dapatkan ya, ada satu pertanyaan yang mungkin terputus ya dari Floren, dan tadi pertanyaannya untuk kedua narasumber saya, ada Ocha dan juga Cecil, apa kesulitan dalam berbisnis kriya ini? Mungkin boleh dijawab dari Ocha dulu, gimana nih Ca? Kesulitannya paling kalau misalnya customer kita itu minta frame yang kecil, mini. Nah itu kan mesti pakai bunga yang kecil-kecil banget gitu. Kalau kita pakai bunga yang gede kan jadi nggak nutup gitu belakangnya. Nah kita harus benar-benar cari bunga yang kecil-kecil tapi tetap kayak ngeklop gitu loh Kak. Kayak ada yang gede, ada yang sedang, ada yang besar, tapi nggak bisa gede juga gitu. Jadi kesulitannya dicari bunga keringnya itu sih. Oke, berarti memang ada size khusus ya untuk Iya. bunganya ya, yang Iya. memang make sure ya memang itu fit di dalam boxnya gitu Bener, ya. heeh. Oke, nah itu ya tadi kalau dari Ocha adalah versi sulit untuk mencari bunganya. Kira-kira nih, Cecil apa nih untuk kesulitan dalam bisnis kriya ini? Seperti apa? Kalau dari saya sendiri sih, kesulitannya itu yang pertama pastinya kalau di customer, ketika kan biasanya kan kalau di proses di produkku sendiri itu ada proses konsul dulu terlebih dahulu ya. Nah setelah menerima semua request dan konsul, akhirnya saya baru bisa rinciin harga. Nah ketika dia dengerin harga dia terkejut. Oke. Jadi kayak ini kan gampang gini doang gitu, biasanya kayak gitu.
dan aku udah biasa juga ngadepin orang yang seperti itu. Jadi itu sih untuk menyadarkan, mungkin banyak orang yang belum aware sama seni, Betul. yang ngerasa kayak, oh ini kan gampang dibuat. Emang sih gampang dibuat, tapi nggak semua orang punya waktu. Terus untuk produksinya sendiri sih kesulitannya di prosesnya itu deg-degan takut hasil jadinya itu nggak sesuai sama ekspektasi. Karena kan semua itu kan rata-rata produk yang aku kerjain itu kan personalized. Jadi dia pasti punya ekspektasi. Nah ternyata pas sampai produk yang nggak sesuai ekspektasi itu yang bikin aku kayak moodnya tuh kayak naik turun itu sih. Kalau selebihnya ya seperti pebisnis pada umumnya gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya pasti ya, kalau namanya bisnis itu pasti ada up and down-nya ya pemirsa di rumah ya. Dan kira-kira nih kalau Ocha sendiri biasanya kalau untuk produksi berapa lama pembuatan karyanya? Pembuatan karyanya. Kalau misalnya customer kasih hari ini, aku udah ada ide, aku langsung kirim. Kalau dia oke, udah jadi. Oh berarti nggak perlu proses lama Nggak ya, perlu. paling Makanya 3 hari itu udah cukup. hari, udah sama produksi. Udah berarti sama ya? produksi. Oke, nah kalau Cecil kira-kira berapa lama? Prosesnya tergantung permintaan. Semakin kompleks permintaannya, maka semakin lama waktunya. Tapi kalau dirata-ratain biasanya itu seminggu sampai sebulan. Oke, seminggu sampai sebulan. Tapi pemirsa di rumah pernah nggak sih untuk ngelihat suatu seni bisa dikerjakan dalam mungkin sekitar 5 atau 15 menit aja? Pasti penasaran ya, dan hari ini, khusus untuk hari ini saya akan men-challenge Cecil nih untuk buat sebuah jurnal ya dalam, kita kasih berapa menit ya Sil ya? Aduh. 5 menit? Enggak ya? 10 menit deh, 10 menit ya. Sambil kita ngobrol-ngobrol seru dan sambil kita liatin ya seperti apa sih kesulitan yang biasanya Cecil nih buatnya harus berbulan-bulan, tapi di sini di Ekonomi Kreatif dia harus buat 5 menit dan sampai 10 menit paling lama. Itu udah gak ada diskon-diskon lagi, oke? Silakan, it's your time. Aduh, ini Gimana nih, kita mulai dari bahan apa dulu nih? oke. Jadi biasanya sebenarnya banyak produk yang aku buat. Cuman kali ini aku ada bawa beberapa kertas untuk dijadiin buku. Nah, biasanya aku itu nggak beli buku, aku bikin sendiri. Dan ukurannya juga bisa macam-macam, tergantung permintaan si kliennya. Terus Oke, biar pemirsa juga di rumah bisa Oh iya. ngeliat ya. Proses jadi pembuatannya bareng-bareng. ini namanya proses binding book atau kayak menyulam si buku. Sebenarnya banyak macamnya dan banyak tekniknya biar lebih kokoh. Cuman yang kali ini karena aku ditantangnya sangat sebentar, aku pakai teknik yang paling simpel. Oke, silahkan loh. Ini waktunya cuma 5 menit ya dari saya ya untuk men-challenge Cecil. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Karena biasanya katanya harus dalam waktu ya paling cepat seminggu dan paling lama sebulan ya. Iya. Oke, penasaran deh seperti apa? Saya juga penasaran sih sebenarnya. Saya juga deg-degan ini. Ikutan deg-degan sama Cecil nih. Iya. Jadi mungkin pemirsa di rumah juga bisa lihat prosesnya dan mungkin mau coba juga di rumah boleh. Iya, karena kan ada yang bilang katanya gampang gitu ya. Ini Kita lihat seperti apa sih, gampangnya seperti apa gitu ya. Oke. Nah tadi ini bending book ya. ya kita prosesnya nge-binding book. Setelah bukunya kertasnya ini udah dibagi dua, terus kita bolongin di beberapa titik seperti kayak bikin buku biasanya. Oke. Tapi ini kertasnya memang kertas khusus kah atau bisa pakai kertas apa aja kayak origami atau HVS atau apa gitu? Sebenarnya kertasnya bisa apa aja sih, cuman biar kesannya lebih rustic aja, jadi aku pakai kertas yang warnanya coklat. Oh berarti produk kamu all rustic ya? Ya, benar. Ini sih. Oke. Itu di paper clipin ya? Ya, biar dia presisi. Oke. Biar simetris ya? Iya, Oke. benar. Oke. Nah nanti udah dibolongin diapain nih? Setelah dibolongin, ini kita boleh minta tolong Kak Oh, Zizi boleh, yang boleh. kotak ini, Yang Kak. ini? Yes. Oke. Kotak ini tuh kayaknya di sana. Ini dikasih benang untuk dia itu dijahit supaya jadi buku. Oh ada proses menjahit lagi, jadi ternyata bukan baju aja ya pemirsa. Ternyata bending book juga harus dijahit-jahit. Iya, Tapi ini betul sekali. benangnya khusus ya kayaknya ya? Benangnya bisa benang sulam, tapi lebih baik sih benang sulam karena dia kan karakternya lebih kuat. Gitu. Oke, kita tarik
sih. Wah, ini kita kasih challenge ya pemirsa 5 menit sampai 10 menit, paling lama 10 menit, tapi kalau bisa 5 menit gitu ya. Iya, karena emang ya itulah ya, kita juga pengen tahu nih kemampuan seorang Cecil yang sudah biasa ini Waduh. kira-kira bisa nggak sih di challenge untuk yang katanya harus makan waktu panjang ya. Iya. Dan di sini dia harus mengerjakan dalam 5 menit, pasti penasaran ya dengan alat-alat yang tidak rumit tapi tidak simpel juga gitu ya. Karena ini ada jahit menjahitnya, terus juga ada apa lagi nih, bolong-bolongin, aduh semuanya pokoknya dikerjain di sini lah. Jadi mulai dari jadi desainer iya, ada menjahit ya, ada jadi penjahit juga karena menjahit, terus juga harus mengasah kreativitas sebagai seorang seniman. Waduh, ini panjang nih prosesnya. Tapi sambil kita nungguin Cecil biarlah dia berkarya sendiri ya, kita ngobrol asik-asik dulu sama Ocha. Oke, Cha, ini kamu juga ada bawa produk nih ya. Pastinya tadi pengerjaannya itu mulai dari 3 hari ya, 3 hari itu paling lama. Dan kira-kira gimana nih melihat antusias orang-orang nih, ordernya banyak gak sih kalau dengan karya seperti ini gitu? Karena kan ini banyak banget yang buat kayak apa ya namanya box handicraft gini kan, ada yang mulai dari akrilik, terus juga ada berbagai macam lah, mulai model-model apapun. Dan ini model yang berbeda yang mungkin ini baru aku lihat ya, karena biasanya kan model-model akrilik, terus juga apa ya yang kayak marble-nya gitu kan kalau hantaran ya. Nah ini kan dia buat dari kertas nih. Kenapa sih berpikir untuk buat dari kertas kamu, Ca? Awalnya karena mikir kan, kemarin kan mau tunangan juga, terus cari-cari frame mahar juga. Tapi kok harganya fantastis banget gitu kan. Apa sih gitu, kenapa sih bisa mahal? Ternyata di bahan bakunya. Jadi aku cari solusi gimana sih buat frame mahar tapi nggak terlalu over budget. Nah, aku kan sebagai desain grafis nih kan, suka main kertas, suka motongin kertas, jadi aku coba buat desain digitalnya dulu, terus kayak aku cocok-cocokin, cantik nih kalau jadikan di frame gitu kan. Pas aku eksekusi, nah bagus ternyata gitu. Dan itu bisa ngurangi budget cost aku sih, jadi bisa lebih banyak ambil keuntungan tapi tidak terlalu mahal juga kasih ke kliennya. Oke, berarti kemarin pas tunangan pakai punya sendiri ya, Enggak, produk aku masih sendiri? nyari-nyari kemarin. Oh, masih nyari-nyari ya? Oke, tapi penasaran deh seperti apa sih kira-kira untuk produknya, boleh dong ditunjukkan kepada pemirsa di rumah ya, produknya kamu itu sedetail apa dan seperti apa nih kira-kira? Boleh mungkin diangkat ya, Ca ya, aku agak kejauhan nanti susah ya. Oke, nah itu ada produknya dari, oh ini berarti bunganya tuh bunga kering nggak sih itu ya? Bunga kering juga. Bunga kering juga, tapi warnanya udah ada berwarna. Kalau yang rustic kan biasanya udah langsung kayak warnanya. Nah, aku lebih suka main ke warna Kak, karena belakangnya ini kan aku desain. Nah, aku suka rustic tapi tidak terlalu suka yang rustic banget gitu loh. Jadi kayak ya tetap ada warna gitu. Jadi aku sesuaikan sama warna yang klien mau. Kayak ini yang TVRI punya kan logonya warna dongker. Jadi backgroundnya aku kasih warna dongker, terus layar pertama aku kasih warna krim gitu ya, biar nggak terlalu gelap. Aku kasih hiasan garis-garis gitu, terus aku paling suka mainin teks yang timbul. Ya, jadi aku kayak teksnya semua timbul ya? Nggak semua sih Kak, kayak ya. yang mana yang mau aku tonjolin itu sih yang aku buat timbul. Biasanya aku juga buat kayak foto wisuda orang. Nah, dia aku jadiin kartun gitu. Nah, itu aku buat kayak 3D layar gitu, Kak. Nah, aku suka buat yang kayak gitu. Tetap berwarna. Kalau yang ini kan aku pakai dry flower. Kadang-kadang aku pakai yang bunga artificial flower juga. Nah, tergantung permintaan klien sih juga. Tapi tuh bunganya berwarna kayak gitu untuk dried flower berarti diwarnain lagi atau gimana sih? Biasa aku beli sama distributor udah ada warna-warnanya, udah banyak warna. Udah mempermudah kita deh gitu. Oke, jadi tinggal terima jadi gitu ya. Tapi kalau untuk kertas-kertas yang di dalam itu biasa pakai kertas apa? Aku pakai 2 jenis kertas. Yang pertama kertas kartotek sama kertas linen. Kalau kertas linen itu buat tampilannya lebih kilat, terus kayak ada tekstur gitu. Tapi kalau misalnya pakai kertas kartotek, dia lebih matte. Jadi kadang-kadang aku sesuaikan. Ini desain aku cocoknya pakai kertas kartotek atau pakai kertas linen gitu.
Oke, ini menarik banget ya. Jadi berarti semuanya itu menggunakan kertas seperti itu. Gak Iya. bisa kertas-kertas lain gitu ya? Origami kah atau apa gitu? Kalau kertas yang lain, aku rasa terlalu lembek gitu ya. Jadi kalau kita bentuk takutnya dia nggak tegang gitu Kak. Jadi kalau di frame kan kita mau buat berdiri. Nah kalau udah dia ketat, dia tetap akan seperti itu gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya untuk kayak kan ada juga origami-origami yang memang dibentuk-bentuk itu bisa tempelin nggak sih? Bisa. Ya, berarti yang penting dasar untuk kertasnya aja gitu Iya ya. benar. Oke, nah itu dia tadi ya, cantik banget dan memang menarik ya pemirsa ya, dan saya jadi pengen cobain. Nah kalau untuk Ocha saya nggak berani challenge karena memang harus ada kayu jatinya lagi gitu ya, harus ada kacanya lagi, itu makan waktu yang lama gitu ya. Jadi kita tanya ini, kira-kira Cecil sudah selesai atau belum nih? Belum. Oke, kita butuh Sedikit waktu berapa lagi. lama lagi nih? Tadi Sedikit saya lagi. challenge kamu 5 menit. Oke, kita lihat ini udah berapa menit nih? Waduh, Ini belum sudah sampai 5 menit. 3 menit lagi, boleh deh, 2 menit deh. Oke. Ya, 2 menit Semangat, lagi cukup Cecil. ya. Semangat, Oke. semangat. Ini apa ini, proses apa? Udah masuk ke proses yang mana nih kita? Ya, jadi karena biasanya kan di dalam buku ini itu kan isinya adalah request-request dari customer. Jadi kayak misalnya di dalam bukunya ini mau diceritain apa gitu kan. Nah kalau kali ini yang aku bikin itu adalah menghias bagian cover aja gitu dari si sampah yang aku bawa hari ini. Jadi ada macam-macam, jadi kayak ada kardus bekas kosmetik dan lain-lain. Mau aku bikin jadi hiasan untuk covernya biar lebih mirip junk journal. Oh, berarti kalau untuk cover biasanya covernya itu ya memang nimbul gitu ya? Iya, jadi dia lebih kayak original dan emang kelihatan kayak junk journal gitu, kayak emang barang-barang random yang ada. Oke, seru. Ini cantik banget ya, udah berapa persen nih kira-kira? 90%. 90% ya? Oke, Aduh, sedikit ini 90% aja udah bagus ya, apalagi kalau udah 100% ini dikit lagi ya. Dikit Ini tinggal lagi. nempel-nempelin, itu untuk apa toh? Nah, ini biasanya biar dia si bukunya itu lebih interaktif, aku suka aplikasikan kayak amplop gitu, kayak amplop kecil di dalam yang nanti si amplop ini juga bisa diisi sesuatu. Gitu. Oke, Nah, berarti kebetulan- ada unsur 3D-nya juga ya? Yes, jadi kebetulan aku ada bawa tiket nonton. Tiket Jadi nonton kayak untuk apa? Jadi ini misalnya ini adalah barang yang memang sentimental sama kehidupan kita dan punya kenangan, kayak ini tuh tiket aku nonton sama doi misalnya gitu kan. Kita bisa simpen di dalam seperti ini. Waduh, ini Ocha penggemar ini gak sih? Suka ngoleksi barang gak sih? Iya. Sama ya berarti? Jadi- Suka koleksi kertas-kertas yang lucu dulu. Berarti ini pas banget ya untuk mencoba ini, dan pokoknya barang-barang apa aja, pokoknya yang limbah-limbah itu bisa bermanfaat. Asalkan bawa ke Cecil gitu ya. Ya silakan, saya olah. Baik, wah ini keren-keren nih, luar biasa sekali ya hasil karya, dan sudah jadi? Sudah. Dan sudah jadi, boleh tunjukin kepada pemirsa di rumah ya, sambil kita melihat bahwa inilah suatu karya yang dalam 5 menit aja tapi udah sebagus ini, apalagi kalau misalnya kita kasih waktu sebulan ya. Waduh, ini boleh dong dibuka, tadi ada hidden message-nya. Iya. Jadi ini ada Nah, itu ada hidden pocket. message-nya yang isinya tadi ada tiket nonton nonton. ya. Nah, untuk di belakang-belakangnya lagi masih ada lagi atau? Nggak ada, Nggak ada ya, kosong. memang itu aja. Covernya aja. Oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin boleh ya ditunjukin yang ini ya. Ada ini satu yang sudah jadi, boleh mungkin ditunjukin kepada pemirsa ya yang udah Iya. jadinya. Nah, Itu ya, jadi di dalam buku jurnalnya udah ada isi-isi yang memang menjadi suatu storyboard ya dari yang mesen gitu ya. iya benar. Wah, keren. Nah, itu dia tadi ya. Terima kasih banyak lo sudah memberikan kita pengetahuan ya. Di sini keren-keren banget. Oh, ini masih ada lagi, itu apa? Ini hidden quotes. Hidden quotes. Jadi tadi ada hidden message, ada hidden quotes yang memang jadi suatu hal yang menarik ya. Itu based on Request. customer ya. Iya. Wah, keren. Ini luar biasa sekali teman-teman saya hari ini. Terima kasih lo sudah berbagi cerita dengan kami ya. Sama-sama, Jangan Kak kapok-kapok Sisi. untuk datang ke Ekonomi Kreatif. Dan sayang sekali ya pemirsa, kita sudah 1 jam ini menemani Anda di rumah ya dengan
berbagai pelajaran tentang seni kriya yang menjadi usaha kreatif. Dan tentunya saya Ziva Zahrianis bersama dengan teman-teman saya di sini ada Cecil dan juga Ocha pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa di Ekonomi Kreatif selanjutnya. Dan kita akan saksikan bersama nih persembahan lagu yang akan menutup perjumpaan kita pada hari ini, yaitu Jadikan Aku yang kedua dari Keiko Stick. Silahkan dan sampai jumpa.